Oke, selamat siang rekan-rekan Sparkling semuanya. Apa kabar? How are you guys? Baik? Dahsyat, luar biasa, fantastis. Wow. Yes. Boleh tanya kanan kirinya buat yang hadir offline ya, boleh tengok kanan kirinya. Hi, how are you? Gimana? Apa kabar? Baik ya. Semoga rekan-rekan semua ada dalam kondisi baik ya. Juga buat teman-teman yang menyaksikan dari YouTube, ya, semoga teman-teman juga ada dalam kondisi baik. Gimana puasanya teman-teman? Kalau yang berpuasa ya aman, lancar? Masih aman. Ya, semoga masih aman ya, puji Tuhan. Oke, kita sebelum kita mulai ibadah ini, saya mau mengucapkan Happy New Year ya, selamat tahun baru. Semoga di tahun 2022 ini ada hal-hal baru, terobosan baru yang Tuhan sediakan buat teman-teman ya, dan semoga teman-teman senantiasa excited untuk menghadapi tahun yang baru ini. Oke, amin ya. Dan sebelum kita mulai, saya mau mengundang kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita bangkit berdiri dan kita boleh sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur kalau hari ini atas kasih karunia-Mu kami boleh berkumpul bersama-sama di ruangan ini Tuhan. Boleh sama-sama beribadah, meninggikan, memuji nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan, lewat firman yang kami dengarkan Tuhan, ada perubahan boleh terjadi Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, nama Tuhan boleh ditinggikan. Kami serahkan Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Mengawali tahun 2022 ya, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita percaya rencana di atas hidup kita pasti baik. Amin. Come on. Kami memuji-Mu Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Inilah iman kami kepadamu Tuhan. Kasih setiamu tak berkesudahan dalam hidup kami. Amin. Mari kita nyanyikan pujian bagi Dia. Come on. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Come on. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah. Come on. Tuhan, haleluya, Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Kami percaya Tuhan, Dia sungguh baik,
Dia baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya ke one more time. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Dengan hati kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dialah yang baik, Dialah sukacita kita. Amin. Amin. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan kita sebab Dia yang layak ditinggikan. Amin. Come on. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia nggak bisa berikan itu, amin. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, amin, bersukacita selamanya. Yes. Walaupun masa sulit kita bersukacita, amin. Katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Oh, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Amin, kami percaya Tuhan, janji-Mu yang telah menuri. Apa? Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Oh, Kau beri kekuatan. Amin. Bersukacita selamanya. Walaupun masa yang sulit, walaupun tahun yang tidak menentu, kita mau tetap percaya kepada Tuhan, amin. Biarlah sukacita kita yang dari Tuhan boleh melingkapi hati kita. Kami percaya Tuhan, amin. Oh, 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 oh. Yeah. Kalau sukacita kami, oh, 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 oh. Benar Tuhan, dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Pujian buat Allah kita luar biasa. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang punya rencana atas hidup kita. Amin. Mari kita menaikkan iman kita kepada Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan.
menyertai kami. Walaupun di dalam masa-masa yang sulit. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang amin. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Kami percaya Engkaulah Bapa yang mengerti, yang punya rencana dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang kami perlukan, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Amin. Kami percaya Engkau Allah yang ada menyertai kami Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Kau Bapa yang mengerti kami. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Amin. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Mari katakan dengan iman kita. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang kami percaya kepadamu Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan,
bersyukur Tuhan. Walaupun sulit, kami bersyukur karena kami percaya kepadamu Tuhan. Oh, di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kasih Tuhan, kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Penyertaan, kami percaya Engkau ada beserta dengan kami. Kami percaya Engkau ada bahkan di dalam masa sulit dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada Tuhan. Rancangan-Mu rancangan yang indah bagi kami Tuhan. Dan kami percaya di tahun 2022 ini Tuhan, Engkau akan menyertai kami. Engkau akan memberkati kami Tuhan. Sebab itu kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya kepada rencana-Mu. Mari bersyukur kepada Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu, penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Aku bersyukur Tuhan beserta dengan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau saat ini. Kami percaya Kau ada. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, yang begitu mengasihi kami. Walaupun di saat kami begitu banyak kami menyakiti hati-Mu Tuhan, mengecewakan Engkau Tuhan, tapi kami melihat hari ini Engkau masih menyertai kami, Engkau masih mengasihi kami. Kalau hari ini teman-teman Engkau ada di dalam masa-masa yang sukar, Engkau ada di dalam lembah, hari ini mungkin banyak yang ketidakpastian yang Kau alami, kekhawatiran yang Kau alami. Tapi biarlah hari kita mengawali tahun ini dengan satu iman kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada rencana-Nya. Firman Tuhan hari ini berkata di Luan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Berharaplah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Meskipun hari ini harapan dan doa-doamu itu aja Tuhan.
Sampai hari berharaplah kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Sebab Tuhan dia tidak pernah gagal dalam rencananya dalam hidup kita. Kami percaya Engkau Tuhan menyertai kami. Amin. Gak ada lembah kelam yang gak kita lewati bersama dengan Tuhan. Kami mau berkata hati kami gak akan gentar Tuhan. Walaupun saat kami takut, walaupun saat kami mengalami masa-masa yang gak enak. Kami gak takut karena kami punya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Mari bersyukurlah teman. Bersyukurlah dari hati kita. Syukur sebagai korban kita kepada Tuhan yang harum bagi Dia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaanku. Terima kasih untuk keluargaku. Aku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Selalu nyata kasih setia Dia. Dia tak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Amin. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat tangan kita, bersyukurlah. Ku bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Yesus. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyertai kami. Bila hari Tuhan, Engkaulah sukacita kami. Angkatlah setiap ketakutan kami Tuhan. Kami mau hari ini hidup di dalam damai sejahtera dan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyembahan hari ini. Kami ucap syukur kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya mari kita bersama berkata amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Selanjutnya teman-teman. Dan hari kita juga mau mendengar firman Tuhan. Mari kita menuju firman Tuhan dengan tepuk tangan. Kita sambut Pak Gunawan Pan. Shalom anak-anak muda. Shalom yang ada di YouTube ya. Juga semua multimedia yang merekam ataupun meneruskan siaran ini. Selamat siang, selamat tahun baru. Ya, kita percaya bahwa di tahun yang baru ini ada harapan baru. Ya, saya percaya juga bahwa dengan kasih setia Tuhan, Tuhan akan memimpin kita di tahun ini. Kita baru saja melewati tahun di mana Tuhan menyatakan pemeliharaannya buat kita semua. Amin. Saya percaya bahwa di tahun ini pun Tuhan akan menyatakan kebaikannya. Kalau di tahun 2021 Tuhan memberi kita dan mempercayakan tema yaitu A Heaven at Home. Ya, saya percaya ada banyak keluarga yang memberikan kesaksian bahwa mereka mengalami Tuhan. Bahkan mereka mengalami berkat Tuhan, ya tidak kurang juga saudaraku yang mendapatkan rumah yang baru, pekerjaan yang lebih baik di tengah-tengah pandemi. Nah, kita juga percaya bahwa di tahun ini Tuhan dengan kasih setianya akan menyatakan kebaikannya.
kalau di tahun ini Tuhan kembali mempercayakan kita meneruskan Heaven at Home, yaitu kita akan mengalami kehadiran Bapa. Ya, di sepanjang tahun ini kita akan belajar melalui Kipo, yaitu kita mengalami kasih Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu, saudara-saudara, anak muda, ya, saya percaya bahwa kalau kita mendalami ya Kipo ini, yaitu kita mengalami kebenaran dari kasih Tuhan, hidup kita berubah. Ya, nah, karena apa saudara? Karena Allah sendiri mengambil inisiatif untuk mengasihi kita. Kalau minggu yang lalu ya saudara kita Christopher sudah juga menyampaikan tentang fokus kita, saya hanya akan mengulangi singkat, tapi hari ini saya juga akan mengajak kita semua untuk kita belajar satu topik yang menarik, yaitu tentang kisah anak yang hilang. Ya, nah baik saya akan ulangi sedikit saja saudaraku tentang fokus kita. Bagaimana kita mengalami kasih melalui perenungan kita dalam firman Tuhan. Ya, kita mengalami kehadiran Bapa, kita mengalami kasih Bapa. Ya, karena Allah sendiri mengambil inisiatif untuk mengasihi kita. Kemudian saudara, Allah juga merancang hidup kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi hari ini saya mau perjelas bahwa doktrin kita berkata begini, bahwa setiap kita yang percaya Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Nah, sebelum kita lahir ke dunia ini, nama kita, rancangan Tuhan sudah ada di tangan Tuhan, tapi kita belum ada. Kapan kita ada di dunia ini dan hadir di dunia ini? Pada saat ya Papa memang kita berhubungan, ketemunya sel sperma dan juga sel ovum, terjadi pembuahan. Pada saat itulah Allah meniupkan nafas hidupnya, dan itulah pribadi kita yang hidup di dunia. Ya, jadi ini pengertiannya. Jadi bukan sudah ada rohnya dan sebagainya, bukan seperti itu. Ya, saya perjelas sekali. Ya, nah kemudian dimanapun kita tumbuh, dimanapun kita berada dalam keluarga, tepat pada waktunya Allah akan mempertemukan kita untuk mendengar bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Pada saat kita mendengar itu, maka kita berespon dengan benar. Dan saat itu juga ketika kita mengaku percaya Tuhan, hidup kita berubah, status kita berubah menjadi anak Allah. Jadi Allah mengadopsi kita menjadi anaknya. Ini suatu hal yang luar biasa. Kemudian Allah menyediakan anugerahnya. Bahkan sebelum kita lahir, yaitu anugerah apa? Pengampunan dosa. Ya, nah, mari kita mau pelajari hal ini. Kemudian Allah juga memberikan kasih-Nya kepada kita. Supaya apa? Saudara, kita hidup di dalam kasih Allah yang tak bersyarat. Nah, Allah juga mau supaya itu terus hidup dalam diri kita, itu kita mempraktekkan saling mengasihi. Nah, kemudian saudaraku, kita akan juga belajar, saya tidak akan perpanjang ini ya. Kita akan belajar, kita mengetahui tentang identitas kita. Ini penting sekali ya. Nah, setiap orang percaya diberi identitas bahwa dia adalah anak Allah. Ya, ketika kita mengaku percaya kepada Yesus, maka status kita saat itu sudah menjadi anak Allah. Dan anak Allah itu menerima janji-janji Allah. Dan ingat ketika Allah mengambil keputusan mengasihi kita, kasih-Nya itu tidak pernah berubah. Apapun keadaan kita, dia tetap mengasihi. Ya, kita mau hidup dalam dosa, kita mau menjauh dari Allah, selama kita statusnya tidak berubah, yaitu anak Allah, kita tetap anak Allah dan kita tetap dikasihi. Ya, nah anak Allah saudaraku juga berhak memakai semua fasilitas yang dipunyai bapaknya. Nah itu juga hal yang tidak mengherankan bahwa anak Allah, orang yang percaya dengan identitasnya, gampang sekali dia usir setan. Dia gampang sekali dia memakai otoritas kerajaan untuk menyembuhkan orang sakit. Ya, kenapa? Karena dia anak, dia berhak untuk memakai otoritas ataupun warisan dari orang tuanya, fasilitas dari orang tuanya. Ya, kemudian seorang anak tentunya punya sifat sama seperti bapaknya, yaitu mengasihi seperti bapak mengasihi. Biarlah kasih Allah itu hidup dalam diri kita dan kita dapat mengasihi orang tanpa syarat. Nah, kemudian hidupnya berubah. Sekarang bukan lagi untuk dirinya sendiri, tapi dia membela kehidupan bapaknya, yaitu membela kehidupan kerajaan Allah. Ya, nah saya tidak akan bicara tentang identitas terlalu jauh karena ini banyak sekali, tapi melalui identitas hidup saya pulih.
Ya, ketika saya tahu siapa diri saya di dalam Tuhan, hidup saya pulih. Ya, kemudian yang berikutnya kita akan belajar juga tentang bagaimana kita mengalami Allah, ya, melalui potensi yang Allah percayakan. Ya, setiap anak itu tidak ada yang tidak berpotensi dalam hidupnya. Bahkan orang yang terlahir dengan cacat fisik itu juga punya potensi dalam Tuhan. Hal yang luar biasa, sejarah membuktikan ya beberapa orang yang luar biasa. Saudara bisa cari ya di Wikipedia atau di YouTube ya. Salah satu yang saya mau sampaikan siapa? Helen Keller. Helen Keller itu seorang yang buta dan tuli, tetapi dia menjadi seorang yang luar biasa. Dia seorang politikus, dia juga seorang founder untuk orang-orang yang tuli dan buta. Ya, saudara bisa baca di sana. Siapakah dia? Helen Keller? Orang yang terlahir cacat, tetapi ketika dia menemukan potensinya, dia menjadi maksimal dalam hidupnya. Ya, kemudian kita juga lihat ada Fanny Crosby, dia menciptakan 8.000 himne untuk gereja, nyanyian pujian untuk Tuhan. Ya, dia terlahir dengan keadaan buta, tapi hidupnya luar biasa memberi dampak. Kenapa? Karena dia mengerti di dalam Tuhan ada potensi dalam hidupnya. Dan ketika dia bertemu dengan potensi itu, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, cacat fisik bukan menghalangi dia untuk dia berprestasi, untuk dia memuliakan nama Tuhan. Saya percaya ketika kita belajar terus menerus, kita mengenal diri kita, dan Tuhan percayakan potensinya, hidup kita akan berubah. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang membawa dampak, perubahan buat orang-orang muda, perubahan di keluarga kita, perubahan di tempat kita bekerja, perubahan di kampus, di mana saja. Ketika kita mengerti bahwa Tuhan mempercayakan kita potensi yang luar biasa. Nah, kemudian kita juga akan belajar, yaitu bagaimana kita mengalami ya pertumbuhan dalam otoritas moral. Yang dimaksudkan otoritas moral adalah kita menguasai moralitas kita. Kita bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Ya. Nah, orang-orang saudaraku yang mengalami perubahan otoritas moral ini hidupnya itu dapat dipercaya. Ya. Dan saya percaya ketika kita mengalami hal ini, hidup kita tidak akan sama lagi. Ya, jadi orang yang berotoritas atas moralnya adalah dia mampu dan menguasai serta bertanggung jawab atas semua perbuatannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan standar dunia, tapi standar kebenaran firman Tuhan. Nah, moralitas terbentuk kenapa saudaraku? Karena adanya yang mengajarkan kepada dia. Nilai-nilai yang dipegangnya. Kebenaran firman Tuhan yang tertanam di dalam hatinya. Keteguhan imannya itu yang membentuk moralitas dia. Dan saya percaya ketika kita mengambil kesempatan dan kita mengatakan saya mau disiplin tahun ini, saya mau hidup dalam moralitas Tuhan, saya mau menjaga kekudusan hidup, saya mau menjadi orang yang berintegritas, hidup kita berubah. Kita akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Nah, saudaraku, saya tidak akan bicara terlalu jauh mengenai hal ini, tapi sekali lagi saya mau bercerita tentang kisah anak yang hilang. Nah, kisah anak yang hilang dalam Lukas pasal 15 ayat 11 dan seterusnya, saya tidak akan bacakan ayat ini, saudara bisa baca ya. Tapi saya mau sampaikan dengan singkat bahwa ini adalah gambaran hidup tentang orang-orang percaya Tuhan. Ya. Kenapa? Karena diceritakan tentang dua orang anak. Ya, ada tiga tokoh, ada ayahnya, kemudian ada anak sulung, ada anak bungsu. Nah, ya. Nah, anak bungsu saudaraku mengambil keputusan bahwa dia akan meminta bagian harta dari orang tuanya. Ya, selagi ayahnya masih hidup. Ya, kan kita bilang ini anak kurang ajar amat dan kenapa juga ada bapaknya yang mau ngasih. Ya, bapak di sini gambarnya adalah bapak Allah Bapa yang mengasihi kita, dia mengasihi tanpa syarat. Ketika anaknya meminta bagiannya, bapaknya kenapa dia beri? Ya karena dia baik, dia kasih aja. Apa yang menjadi bagian si bungsu dibagi aja. Jadi harta seakan-akan 50% diambil, diberikan kepada si bungsu. Kenapa bapaknya mau memberikan? Karena dia percaya bahwa itu adalah anak. Kalau itu bukan anak, dia tidak akan pernah beri. Karena dia anak, dia beri. Ya. Nah, yang tersisa adalah 50%. Itu bagian dari anak sulung bersama dengan milik ayahnya. Ya. Nah,
Lalu anak bungsu ini menjual semua harta bendanya dan pergi meninggalkan rumahnya. Ini adalah gambaran dari setiap kita, anak-anak Tuhan yang meninggalkan budaya kerajaan Allah. Ya, tidak mau tunduk pada otoritas kerajaan Allah. Oh, mungkin kita berkata, oh itu bukan saya, Pak. Ya, mari kita lihat saudaraku. Kalau kita tidak mau hidup dalam budaya kerajaan Allah, karena hidup dalam budaya kerajaan Allah itu punya standar moral yang tinggi. Ya, ada kebiasaan yang dilakukan. Setiap hari kita diwajibkan untuk baca firman, merenungkan firman, hidup dalam komunitas. Ya, kemudian setiap hari kita harus berdoa, kita harus menyembah Tuhan. Ya, hal yang demikian itu adalah disiplin yang harus kita lakukan setiap hari. Namun ada orang yang tidak mau melakukannya. Sadar atau tidak, kita meninggalkan budaya kerajaan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Hidup di dalam kerajaan Allah itu susah. Banyak orang ngomong gitu susah. Ya, budaya kerajaan Allah itu susah. Kita diwajibkan untuk mengasihi orang lain tanpa syarat. Itu susah. Ya, kita susah kenapa? Karena kita memilih hidup dalam kedagingan. Kita memilih hidup di dalam didrive oleh ego, bukan oleh kebenaran firman. Ya, jadi orang memilih saudaraku. Ya, banyak standar yang sulit untuk diikuti. Ya, di luar sana hidup gaya hidup bebas. Ya, enggak seperti dikekang. Ya, hidup duniawi itu menyenangkan fisik. Ya, bohong enggak apa-apa, pacaran gaya bebas enggak apa-apa, tapi anak Tuhan enggak boleh. Ya, banyak orang saudaraku melakukan hal seperti itu. Ya, hidup dengan gaya hidup dunia dampaknya apa? Kita akan tahu. Ya, tidak bertanggung jawab. Maka sumber daya yang dimiliki, semua harta benda yang dimiliki, yang diminta dari bapaknya ludes. Ya. Kemudian hidup jadi tidak berharga. Ingat saudaraku. Ya, sebagai anak Allah kita dihargai bukan karena prestasi, bukan karena kehebatan kita, bukan. Semata-mata karena kita anak, kita berharga. Tapi di luar sana, di dunia sana orang menghargaimu ketika engkau berprestasi. Ya, ketika engkau membuat dampak, ketika engkau dikatakan hebat. Sedangkan di dalam kerajaan Allah tidak demikian penghargaannya. Ya. Keberhargaan di luar kerajaan Allah dinilai dari prestasi yang kau capai. Berapa banyak harta benda yang kau kumpulkan, ya, berapa tinggi pencapaian akademismu, ya. Kemudian berapa besar, berapa banyak dampak yang muncul dari prestasi yang kau raih. Itu adalah penghargaan dari dunia dan sifatnya hanya sementara. Ya. Nah, orang yang memilih hidup dalam kerajaan Allah, keberhasilan hidupnya tidak diukur dari semua prestasi, tidak. Yang diukur apa? Ya, yang diukur adalah apakah engkau setia hidup di dalam Tuhan. Ya, apakah engkau mempertahankan hidup di dalam kekudusan, karena itu ada nilai-nilai dan standar moral yang diterapkan di dalam kerajaan Allah. Kemudian, ya, seberapa engkau taat kepada firman Tuhan, ya, dan berapa besar dan berapa banyak karakter Kristus yang bertumbuh dalam hidupmu. Itu yang diukur dalam kerajaan Allah. Ya. Nah, keberhargaan seseorang dalam kerajaan Allah itu saudaraku adalah bahwa ketika dia menyadarinya bahwa saya adalah anak Allah, saya adalah pribadi yang dikasihi tanpa syarat, ya, saya adalah pribadi yang diterima tanpa syarat. Hidup saya berharga dan membawa dampak. Kenapa? Karena saya adalah anak Allah. Itu yang membedakan kita dengan orang dunia, orang yang tidak percaya Tuhan, ya. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Ketika seseorang meninggalkan rumahnya, dia pergi, ya, itulah yang terjadi. Setiap kita pasti akan mengalami tragedi dalam hidup, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat badai menerpa, pandemi datang, kita bisa mengukur fondasi kehidupan kita seberapa kuat. Apakah kita masih dipercaya Tuhan atau tidak, ya. Ketika kita hidup dengan gaya hidup dunia, kita tidak pernah disiplin, tidak pernah menghargai apa yang Tuhan percayakan. Sembarangan memakaikan sumber daya dan sebagainya. Maka yang terjadi apa? Kita akan kehilangan semuanya. Di saat orang terdesak, saudaraku, ya, orang berusaha untuk mencari solusi dalam hidupnya. Ya. Nah, si bungsu, saudaraku, mencoba mencari pekerjaan. Karena tidak terbiasa hidup dengan foya-foya, tidak pernah mendisiplinkan diri, tidak mau belajar mungkin, ya. Tidak ada orang yang menghargai dia. Dia menjadi pribadi yang tidak berharga sama sekali.
ya, dihargai hanya sebagai apa? Seorang penjaga babi yang jauh lebih rendah dari seorang gembala. Gembala sapi, kambing, domba. Ya. Dalam kondisi lapar, tidak ada orang yang mau memberikan dia makanan. Bahkan minta ampas yang jadi makanan dari babi aja nggak dikasih orang. Betapa menyedihkannya. Ya. Nah, satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Jangan pernah tinggalkan rumahmu, yaitu hidup dalam pola hidup budaya kerajaan Allah. Engkau akan menderita. Tidak ada jaminan, tidak ada ya pemeliharaan Tuhan di luar sana. Ya, ini pelajaran buat kita semua. Ya, nah, lalu dalam keadaan terdesak seperti itu, ya, orang ingat. Si bungsu ini ingat, di rumah papa saya ada banyak orang yang kerja sama papa saya. Ya, enggak ada, papa saya tidak pernah memperlakukan orang-orang upahannya. Masa minta ampas babi aja enggak dikasih. Ayat ini berkata, di rumah bapakku banyak sekali makanan berkelimpahan. Kenapa saya kelaparan di sini? Ya, nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, orang yang hidup dalam kerajaan Allah, dia pasti mengalami janji Tuhan. Asalkan dia hidupnya benar dan disiplin. Ya, pemeliharaan Tuhan itu nyata sekali. Tuhan janji pasti kasih dia makan, bukan kasih makan ampas babi, enggak. Ya, nah, dipelihara, dilindungi, dan ketika kita hidup dalam sebuah komunitas, kita diwajibkan untuk saling mengasihi. Dan saya mengucap syukur di masa pandemi saya melihat, ya, begitu banyak orang kirim makanan ya kepada yang sakit, yang kena COVID, ya, bahkan kami pemimpin, kami care, ya, kirim makanan, ditanya gimana kabarnya, ya, dikasih obat-obatan. Kenapa? Karena itu adalah budaya kita, budaya kerajaan. Kita harus belajar saling mengasihi satu sama lain. Ketika kita ada dalam budaya itu, kita dikasihi sama yang lain. Ada orang lain yang memperhatikan kita. Tidak sampai kelaparan, tidak sampai harus makan ampas yang menjadi makanan babi. Nah, dalam kisah ini, si bungsu ini sadar. Lalu dia mengambil keputusan untuk pulang. Dia sadar ada konsekuensi, mungkin saya akan ditolak oleh bapak saya. Pikirannya tertuduh. Ya. Nah, dia merasa bersalah, tidak layak lagi untuk jadi anak bapak. Ya. Dia merasa karena dia sudah mengkhianati, sangat kurang ajar. Papa masih hidup minta bagian harta. Lalu meninggalkan rumahnya begitu saja. Ya. Lalu saudara, karena perut lapar, dia sadar akan kebaikan bapaknya, masih ingat karena dia anak, dia pulang. Ya, apa yang terjadi? Dia bertindak, dia pulang. Selagi masih jauh, firman Tuhan katakan, bapaknya berlari menyambut dia. Kenapa bapaknya harus berlari menyambut dia? Yang pertama, bapaknya menyatakan, itu anak saya mengasihi dia. Dia tidak lihat lagi kejahatannya. Dan dia komitmen dengan perkataan yang mengatakan, karena kamu anak, saya mengasihi kamu tanpa syarat. Kamu mau jahat kayak apapun, kamu mau berkhianat seperti apapun, kamu tetap anak. Kasih saya tidak berubah dan saya mengasihi kamu. Dan dia harus berlari. Kenapa dia harus berlari? Tahukah? Ya, di Timur Tengah sana orang pakai pakaian tuh pakai jubah sampai ke bawah. Jadi kalau mau lari mau diangkat dulu. Ya, maaf ngomong mungkin auratnya kelihatan, tapi dia berlari. Kenapa? Karena dia mengasihi anaknya. Lebih berharga ya dari apapun. Ya. Dia berani membiarkan dirinya dipermalukan, dia mempermalukan dirinya, dia berlari menyambut anaknya. Dan di sana ada satu budaya, kalau orang yang berkhianat dalam keluarganya, maka satu kampung itu ya, mereka bisa lemparin dia dengan batu dan itu tidak disalahkan. Ya, karena berkhianat. Jadi dia bisa menghadapi konsekuensi kematian. Jadi karena bapaknya begitu sayang, bapaknya berlari mengejar dia dan memeluk dia, menerima dia. Dan bapaknya tidak bicara apapun. Nah, inilah dahsyatnya kasih Tuhan kepada setiap kita, ya. Nah, saudaraku, ketika dia berjumpa dengan bapaknya, perhatikan, dia sadar apa yang dia lakukan. Dia mengakui dosanya. Dia bilang, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan Bapak." Ya. Nah, dia merasa tertuduh dan tidak layak. Tapi saudaraku, bapaknya tidak banyak bicara, tapi bertindak. Dia suruh pembantunya ambilkan jubah, ya.
tahukah saudara, apa maksudnya diberikan jubah? Jubah itu adalah penutup, ya. Nah, jadi semua dosamu telah ditutupi oleh darah Yesus di kayu salib. Ini maknanya. Ya, saya merenungkan firman ini. Kemudian saudaraku, ya, engkau mengenakan Kristus, bukan perbuatanmu. Itu maksudnya. Galatia 3 ayat 27, saudara bisa baca di sana. Ya. Nah, kemudian saudaraku, ya, dia diberikan cincin. Cincin itu lambang covenant, perjanjian bahwa hubungan saya terhadap kamu sebagai ayah dan anak tidak berubah. Kamu tetap anak. Makanya dikenakan cincin. Dia dikasihi dengan kasih yang murni. Cincin itu terbuat dari emas murni. Kemurnian kasih Allah Bapa itu dinyatakan dan diberikan kepada anaknya. Dan kasut yang diberikan itu, saudaraku, ya, itu adalah ya lambang dari apa? Ya, bahwa kasut itu kan dasar, fondasi. Ya, fondasi hidup kamu bukan perbuatan kamu, kamu layak, bukan. Ya, fondasi hidup kamu adalah saya berikan kamu anugerah. Hiduplah di dalam anugerah itu. Anugerah pengampunan. Anugerah bahwa engkau adalah anak yang diadopsi oleh Allah Bapa. Ya. Kemudian Bapak menaruh harapan. Karena kamu hidup kembali, kamu bersama dengan saya. Kamu sudah merasakan hidup di luar sana, di dunia sana hidup tidak enak. Ada kesempatan kamu bisa berubah. Dan Bapaknya terima dia. Ya. Nah, sebagai ekspresi sukacitanya, apa yang dilakukan? Dia berpesta. Ingat saudaraku, ketika kita berdosa, kita kembali ke rumah Bapa, kembali mengakui, seisi sorga berpesta, menyambut kehadiran kita. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, mari kita lihat ya, di ayat berikutnya, ya, di ayat yang ke-25 dan seterusnya. Apa respon dari anak sulung? Ya, saat pulang, anak sulung lihat suasana kok ada pesta di rumah saya, ada apa rupanya? Ya, lalu apa yang dia lakukan? Dia tidak datang bertanya kepada sang bapak. Dia nanyanya kepada seorang hamba. Ya, dia bertanya kepada orang yang tidak tepat. Ya, dan tidak memahami apa yang terjadi sebenarnya. Ya, hambanya berkata bahwa adikmu yang telah mati itu hidup kembali. Dia tidak bilang gini, ya, adikmu yang telah mati itu hidup kembali. Enggak, dia enggak bilang gitu. Tapi dia katakan gini, ya, adikmu telah kembali. Bapakmu membuat pesta dengan menyembelih anak lembu tambun. Dan ia dalam keadaan sehat. Hamba itu ngomongnya gitu. Dia enggak ngomong, oh adik kamu yang udah mati hidup lagi. Ya, jadi karena perkataan itu, ingat saudaraku, karena perkataan itu menimbulkan pikiran yang negatif. Perkataan hamba itu mempengaruhi pikiran dia. Ya, lalu anak sulung itu menjadi marah dan dia ngambek. Ya, apa yang terjadi? Dia menyatakan protes, dia nggak mau masuk. Mulai menjadi penghakiman dalam pikirannya. Pikiran negatif menguasai emosi dia, marah dan benci sekali. Ya, dia protes. Ya, tapi bapak yang penuh kasih itu keluar dan berbicara kepada anak sulung. Ya. Dan apa yang dikatakan? Ya. Nah, bapaknya bilang gini. Ya, adikmu yang udah mati itu dia kembali lagi. Ya. Nah, kemudian anak sulung itu berkata juga bahwa ya, saya sekian lama hidup sama papa. Saya tidak pernah ngambil satu ekor pun kambing, domba dan sebagainya. Ini adalah gambaran. Ya, sebagai kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya Tuhan, sebagai kita mengaku diri kita anak Tuhan, kita melayani, kita berani bayar harga habis-habisan. Tapi sekali lagi, kita tidak memahami pikiran Bapak karena tidak ada hubungan. Kita diberi hak kok untuk memakai semua fasilitas. Bukankah 50% harta itu milik kita? Tapi kita tidak gunakan. Kenapa? Karena kita memposisikan diri kita sebagai seorang upahan. Orang upahan, dia bekerja sebatas apa? Sebatas upah yang dia terima. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika papanya berkata bahwa adikmu yang telah mati itu kembali lagi, sepatutnya kita bersuka cita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
betapa berharganya hidup kita. Kematian memisahkan kita dengan dunia ini, dari kehidupan. Hargai orang-orang yang masih hidup. Mari kita belajar, punyai hati Bapa. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Yang terakhir, saudara bisa ambil ya dari kedua anak ini. Posisi saya di mana? Saya membuat sebuah pertanyaan refleksi hari ini. Apakah mental saya sebagai anak sulung atau anak bungsu? Kita harus jawab. Apakah sampai hari ini kita masih setia di rumah Tuhan, di rumah Bapa kita? Kita masih praktekkan gaya hidup Allah kita? Atau kita masih di rumah kita? Tapi sekali lagi, kita sudah tidak lagi punya hubungan yang baik dengan Bapa. Mari saudaraku, saya ajak kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman yang kami terima hari ini. Dari kisah anak yang hilang ini, Engkau mengingatkan kami Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Ampuni kami Tuhan, mungkin kami mempunyai mental seperti anak sulung. Kami masih melayani. Kami masih hidup dalam komunitas. Tapi kami tidak lagi punya hubungan yang baik. Dan kami tidak memahami pemikiran-Mu. Kami tidak tahu lagi Tuhan, perjalanan kami sampai di mana. Kami menganggap diri kami dalam keadaan baik. Ampuni kami Tuhan. Ketika kami melihat orang yang baru bertobat, dia diberkati melebihi kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau pikiran kami sekalipun kami mengaku diri kami anak, penuh dengan penghakiman, penuh dengan penolakan. Tidak seperti yang Engkau pikirkan. Engkau yang penuh dengan belas kasihan itu. Hari ini Tuhan, kami mau mengambil komitmen. Kami bukan hanya mau hidup dalam kebenaran-Mu, tapi kami mau mengalami Engkau Tuhan. Kami mau mengalami kasih-Mu. Kami mau mengalami kebenaran bahwa kami adalah anak-Mu. Dan kami percaya Engkau mempercayakan kami potensi. Dan kami mau menjadi maksimal dari potensi yang Engkau percayakan. Dan kami mau bertumbuh Tuhan dalam otoritas moral, standar hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah doa ini Engkau meteraikan Tuhan. Roh Kudus mengingatkan di dalam setiap kami yang mendengar firman ini. Supaya kami tetap setia di rumah-Mu. Hidup dalam budaya kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya berkata, amin. 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 Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi buat firman Tuhan yang disampaikan. Waktu pas Pagun cerita tentang anak sulung, anak bungsu gitu ya, anak sulung yang ada di rumahnya gitu, saya jadi teringat gitu ya. Kita mungkin seringkali menganggap gaji yang kita dapatkan begitu ya, apalagi ya hal-hal yang kita punya segala macam itu upaya kita teman-teman. Tapi sadar gak sih teman-teman gitu ya, sebenarnya kita bisa sehat gitu ya, bisa bekerja, bisa punya apa ya pekerjaan sekarang, bisa berketemu dengan orang kita kasih, itu semua karena anugerah Tuhan teman-teman ya. Kalau di zaman perjanjian lama saya masih ingat orang kalau dosa sedikit itu bisa mati ya, matinya macam karena dilempari, bisa karena perang, bisa karena penyakit dan segala macam gitu ya. Tapi saya percaya kita semua juga berdosa begitu ya, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus kita boleh diselamatkan. Dan saya harap share hari ini boleh menggelitik hati teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin
nyaman ya, sudah hidup sudah damai gitu ya. Di tengah terpaan mungkin di sosial media begitu ya, berapa penghasilanmu dan sebagainya gitu ya. Indonesian dream, hidup impian itu segala macam, kita boleh senantiasa ingat gitu bahwa ada Kristus ya yang mati buat kita semua gitu. Dan nggak berhenti dari situ, kita mau teruskan kasih itu ke orang lain juga gitu. Pak Gun, atas nama Sparkling kami ucapkan terima kasih buat share-nya. Tuhan Yesus memberkati. Ya boleh beri tepuk tangan sekali lagi ya. Dan ada beberapa pengumuman sebelum kita close. Selamat datang ke teman-teman yang baru pertama kali hadir dan juga mungkin baru join dari YouTube. Ya, kami menantikan bisa bertemu langsung dengan teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman yang dari YouTube terutama ya, kalau teman-teman mau bergabung ya, mungkin bisa, kita ada home juga ya, ada Komsel, ada home. Nah, teman-teman mungkin bisa approach gitu ya, bisa komen di chat ya kalau mau tahu lebih lanjut gitu. Nanti kita akan approach teman-teman seperti itu ya. Lalu untuk rekan-rekan baik yang di sini maupun di YouTube ya, mau mengingatkan untuk perpuluhan ya dan persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA ya, QR-nya sudah ada di layar, bisa langsung di screenshot lalu disimpan ya. Dan semoga lewat perpuluhan persembahan yang teman-teman berikan, kita bisa memperluas kerajaan Allah ya, kita bisa melayani Tuhan, melayani orang lain lebih lagi teman-teman. Untuk teens ya, reminder teman-teman teens, besok ada Hafruta ya, setiap Senin sih sebenarnya bukan hanya besok jam 8 malam gitu ya. Lalu pengumuman selanjutnya untuk teman-teman pro ya, kita akan mulai di tahun 2022 ini sebuah hal yang baru gitu ya. Jadi setiap 2 minggu sekali kita akan ada Sparkling Sports Week ya. Wih, boleh. Ya, karena mungkin sudah pandemi hampir 2 tahun gitu ya, teman-teman mungkin sudah jarang bergerak gitu ya, ukuran bajunya sudah berubah ya, sama seperti saya gitu. Resolusi awal tahun ya. Nah, kita mau olahraga bersama-sama gitu ya. Detailnya seperti apa bisa ditanya ke GS masing-masing ya. Jadi detailnya seperti apa, jam berapa, kapan gitu ya. Tapi untuk singkatnya kita akan mulai dari badminton dulu begitu ya. Nah, jadi ada yang udah teriak di situ. Puji Tuhan ya. Oke. Lalu kita di tanggal 7 sampai 28 Januari ini ya, Abel of Palem ya, secara whole kita ada dalam satu momen doa puasa begitu teman-teman. Kami dari leadership juga mengencourage teman-teman, mendorong teman-teman untuk boleh ikut sama-sama menyediakan waktu ya untuk berkomunikasi, untuk bersekutu dengan Tuhan teman-teman. Ya, jadi puasa bukan sekedar nurunin berat ya. Nanti takutnya wah muntang-muntang tadi gitu ya, ukuran baju berubah gitu ya. Terus puasa demi ngurusin ada no, not only that gitu. Tapi kita mau lebih lagi gitu. Kita mau berkomunikasi, kita mau berdoa gitu ya di puasa ini. Nah, untuk info lebih lanjut bisa cek @pro.sparkling dan @teens.sparkling ya di Instagram gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you sudah join ibadah hari ini. Kita mau tutup ibadah ini. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Dan saya undang Pak Gun untuk boleh menutup kita dalam doa. Mari sahabat muda, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan menyatakan kemurahannya bagimu. Dia yang mengasihimu, tidak pernah mengubah kasihnya kepadamu. Berjalanlah di dalam terangnya. Tekunlah engkau mencari wajahnya setiap hari. Engkau akan menemukan dia. Dan janjinya, tahun ini hidupmu mengalami kelimpahan. Diberkatilah engkau dalam segala aktivitas dan pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan, ketika engkau melibatkan dia, maka tangan kasihnya akan membuat dan menjadikan semuanya berhasil. Dilindungilah engkau dari segala serangan kuasa jahat, dari hal-hal yang tidak pernah perlu engkau alami, sebab kasihnya yang menyertaimu, membawamu ke jalan-jalannya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang menerima berkat berkata, amin. Oke, selamat hari Minggu, happy Selamat Sunday. hari Minggu. God bless you teman-teman yang guys. di YouTube. Tuhan berkati.